Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Naufal Fikri Firmansyah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai software AutoCAD dengan bidang 2 dimensi. AutoCAD adalah perangkat lunak komputer CAD yang digunakan menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Untuk materi AutoCAD sendiri, yang pertama, interface mengenai AutoCAD itu apa. Yang kedua, kita akan mempelajari setting dan layer. Yang ketiga, mengetahui elemen bangunan. Yang keempat, kita akan menggambar latihan denah 2 dimensi. Dan yang terakhir ini, kami akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat denah 2 dimensi. Interface AutoCAD. Nah, berikut ini adalah tampilan AutoCAD. Kami menggunakan AutoCAD tahun 2010. Ini adalah komponen di dalam AutoCAD. Yang pertama ada draw, yang kedua ada dimensi, ada layer, style, property, modify, pointer, dan yang terakhir adalah command line. Toolbar draw ini digunakan untuk membuat suatu gambar objek seperti garis, lingkaran, kotak, poligon, elips, teks, tabel, dan lainnya. Nah, ini untuk modify digunakan untuk menghapus garis atau menggabungkan dan menyatukan garis. Ini toolbar dimensi digunakan untuk memberikan ukuran pada garis yang kita gambar. Ini ada style atau dimensi style. Style atau dimensi style ini digunakan untuk mengatur proporsional ukuran pada huruf dan simbol dan garis. Ada layer. Layer ini digunakan untuk mengelompokkan sebuah komponen berupa garis supaya ketika kita menggambar tidak bingung. Ini ada properti. Properti digunakan untuk mengatur tebal garis, jenis garis, serta warna garis. Ini ada command line, digunakan untuk memberikan perintah atau komen. Jadi kita misal ingin membuat garis line, kita tinggal ketik di command line, ketik perintah line, kemudian enter, seperti itu. Nah, ini pengertian mengenai setting dan layer. Setting ini dibutuhkan pada satuan lembar kerja dan satuan unit. Sedangkan layer ini untuk mengelompokkan jenis garis, ketebalan, dan warna.
kita masuk ke komponen atau elemen bangunan. Nah, sebelum kita beranjak ke materi berikutnya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa saja komponen yang terdapat pada struktur bangunan rumah satu lantai. Yang pertama ada fondasi batu rolak, tepatnya ada di teras. Yang kedua ada fondasi batu kali. Yang ketiga ada slope. Yang keempat truss ram. Ada dinding, ada plat lantai, ada balok lantai, ada balok gantung atau ring bak, ada rangka atap atau kuda-kuda, dan yang terakhir ada penutup atap, yaitu genteng. Nah, berikut ini adalah komponen atau struktur bangunan yang harus wajib kita ketahui sebelum kita beranjak menggambar denah 2 dimensi. Nah, ini ada fondasi. Fondasi terdiri dari dua macam. Yang pertama ada fondasi dangkal dan fondasi dalam. Fondasi dangkal ini digunakan rumah satu lantai, dan fondasi dalam digunakan untuk rumah 2 lantai. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai fondasi dangkal rumah 1 lantai. Nah, ini adalah jenis fondasi. Ini adalah jenis fondasi tapak. Modelnya seperti ini. Ini ada fondasi rumah jenis jalur. Nah, ini fondasinya seperti slope. Ini ada fondasi rumah bentuk rakit. Ini seperti plat. Ini ada fondasi sumuran, bentuknya circle. Nah, untuk lebarnya biasanya 60-80 cm pada kedalaman 1-2 meter di dalam tanah. Biasanya jenis fondasi rumah ini dipakai untuk tanah yang tidak stabil dengan ukuran sigma lebih kecil, yaitu 1,5 kg per cm. Ini adalah fondasi 4. Nah, ini fondasi batu kali yang sering kita ketahui atau kita lihat di Indonesia. Ini ada dua macam fondasi, untuk tanah lunak dan yang kedua adalah untuk tanah keras. Untuk fondasi tanah lunak bentuknya seperti ini. Ada fondasi batu kali dan fondasi tiang dan plat beton. Untuk tanah keras sendiri ada fondasi batu kali, fondasi batu beton, dan yang terakhir fondasi beton tumbuk. Dan yang ini, yang samping ini adalah fondasi batu rolak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai fondasi batu kali tanah lunak. Nah, ini adalah contoh denah fondasi. Denah fondasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fondasi jenis A, fondasi jenis C, dan fondasi jenis B. Kita lihat perbedaannya. Nah, ini fondasi jenis A itu ada di ujung. Fondasi jenis B ada di tengah-tengah. Bentuknya seperti ini. Dan fondasi C itu ada di sini, di teras. Namanya fondasi batu rolak. Nah, ini pengertian balok lantai. Balok lantai tepatnya di sini.
Biasanya balok lantai ukurannya 15 dikali 12. Balok lantai sendiri berfungsi untuk menahan agar kusen ini tidak mudah rusak. Karena apa? Ketika ada beban di atas kusen, beban ini akan menyalurkan momen atau gaya melalui balok lantai, jadi tidak langsung menghantam kusen. Seperti itu fungsi balok lantai. Ini balok gantung atau rimba ini. Nah, ini balok gantung. Ini balok gantung, balok gantung. Nah, ini adalah prinsip dalam membangun rumah satu lantai. Yang pertama ada fondasi, ada roof, ada truss ram, ada balok lantai atau balok ring. Nah, ini ada rimba. Nah, untuk truss ram ini digunakan supaya ketika banjir airnya tidak merambat atau menjalar ke atas. Jadi fungsi truss ram sendiri itu untuk menghambat pergerakan air semisal banjir. Nah, untuk balok lantai supaya menghambat momen atau beban yang ada di atasnya supaya tidak langsung menghantam pada kusen. Nah, untuk rim box sendiri digunakan untuk menahan beban yang di atas supaya tidak langsung turun pada bata. Nah, seperti itu prinsip membangun rumah satu lantai. Berikut ini ada macam-macam atap. Nah, yang pertama atap kubah, sering kita lihat di masjid-masjid atau musola. Ada atap datar. Atap datar sendiri biasanya digunakan di suhu tropis seperti itu. Ini atap gergaji. Atap gergaji biasanya digunakan di industri atau pabrik-pabrik. Ini atap perisai sering kita lihat di Indonesia. Bentuknya seperti ini. Dan ini atap pelana, lebih minimalis. Seperti ini bentuknya, segitiga. Nah, ini adalah rangka kuda-kuda kayu. Rangka kuda-kuda kayu bentuknya seperti ini. Untuk detailnya seperti ini. Ini adalah kuda-kuda kayu. Ini gording, kasau, dan reng. Nah, ini detailnya. Detail kuda-kuda kayu. Detail pertama di sini. Ada di sini. Dengan gording ukuran 6/12. Dengan plat tebal 4 mili dan lebar 40 mili. Nah, untuk detail 2 tepatnya di sini. Ini detail 2. Detail 3 ada di sini. Detail 4 ada di sini. Nah, seperti ini gambaran detail-detail kuda-kuda kayu. Nah, ini denah. Jadi, sebelum kita menggambar denah, kita dapat menghitung luas bangunan. Jadi gini, cara menghitungnya, teras 1,5 dikali 2,5. Hasilnya titik-titik. Kemudian ruang tamu dan dapur ini. Ruang tamu 2,5 dikali 6. Hasilnya titik-titik. Kamar tidur 2,5 dikali 6. Lanjut ke kamar mandi 1,5 dikali 1,5. Nah, jadi total luas rumah atau luas bangunan ini tipe 36 meter persegi. Nah,
seperti ini, rumus menghitung manual. Untuk AutoCAD bisa seperti ini caranya. Nanti kita akan mempraktekkan langsung di AutoCAD-nya. Oke, sekian dan terima kasih. Nah, jadi tadi adalah pengertian ilmu bangunan sebelum kita beranjak menggambar denah, tampak depan, tampak samping, hingga potongan dan 3D-nya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan saja komen atau DM melalui Instagram kami. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.